Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita hari ini Kamis 19 Oktober 2023 dengan judul Zakaria dan Elisabet bersuka cita dalam seorang anak. Ayatnya dalam Lukas 1 ayat 13 dan 14. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu." Dari antara orang-orang yang setia di kalangan orang Israel yang telah lama menantikan kedatangan Mesias, bangkitlah sang pelopor bagi Kristus, Imam Zakaria yang sudah tua dan istrinya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah, dan dalam hidup mereka yang tenang dan suci, cahaya iman bersinar seperti sebuah bintang dalam kegelapan hari-hari yang penuh kejahatan itu. Kepada suami istri yang beribadah ini telah dijanjikan seorang anak laki-laki yang akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Zakaria tinggal di seluruh pegunungan Yudea, tetapi ia telah pergi ke Yerusalem untuk bekerja seminggu lamanya dalam bait suci, suatu kewajiban yang dituntut 2 kali setahun dari imam-imam menurut gilirannya. Ia sedang berdiri di muka mezbah keemasan di balik yang suci di bait suci. Asap dupa bersama doa bangsa Israel sedang naik di hadirat Allah. Tiba-tiba sadarlah ia akan hadirat ilahi. Seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tempat malaikat itu berdiri adalah sebuah penunjuk bahwa ia membawa kabar baik. Tetapi Zakaria tidak menghiraukan hal ini. Bertahun-tahun lamanya ia telah mendoakan kedatangan penebus. Kini surga mengutus pesuruhnya untuk memberitahukan bahwa doa itu sudah hampir dijawab. Akan tetapi kemurahan Allah tampaknya terlalu besar baginya untuk dipercaya. Ia dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan diri. Tetapi ia disapa dengan jaminan yang menggembirakan hati. "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia akan dipenuhi dengan Roh Kudus." Umat Tuhan yang dikasihi, poin yang penting yang kita dapatkan dalam renungan kita saat ini, bagaimana kekuatan keteguhan daripada Imam Zakaria bersama dengan istrinya Elisabet yang sudah tua tetapi belum dikaruniai anak, tetapi Allah menjanjikan seorang putra yang akan dilahirkan, yang mana akan dinamai dengan Yohanes, dan anak tersebut akan menjadi pembuka jalan untuk kedatangan Kristus dalam misinya. Dan sangat luar biasa, di tengah-tengah kejahatan yang luar biasa, masih tetap ada umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh yang mempercayai dan juga menantikan kehadiran Sang Mesias. Dan ini yang menjadi kerinduannya senantiasa, sehingga dia bersuka cita untuk tetap melayani di dalam bait kudus Allah. Saudaraku, tentunya bila mana Tuhan berkehendak melalui kehidupan seorang anak umatnya yang dia kasihi, maka segala sesuatu bisa terjadi, bahkan hal yang terbesar, sehingga dikatakan bahwa Zakaria merasa tidak layak dan tidak mampu untuk menerima karunia, bahkan untuk dapat menyaksikan akan kehadiran daripada Mesias. Tetapi bagi kita pun sekarang ini, mungkin kita juga adalah manusia yang tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat kita menyerahkan hidup kita, maka kita berharga di hadapan Tuhan. Bukan hanya kelahiran yang akan kita lihat, ya, tetapi kehadiran Kristus yang secara nyata di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak akan menyaksikan itu lagi, tetapi kedatangan Kristus yang kali kedua, Tuhan akan izinkan untuk kita akan bertemu dengannya. Semoga kita dipersiapkan dan iman kita diteguhkan. Mari sama-sama berdoa.
Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih oleh karena pengalaman yang indah lewat imam-imam Tuhan dan juga pengalaman dari para anak-anak Tuhan, di mana melalui iman yang teguh untuk tetap bersandar pada Tuhan dan kerinduannya tidak lain untuk menantikan Sang Mesias, sehingga Engkau mengizinkannya Bapa bagi Zakaria dan istrinya untuk melahirkan melalui keturunannya seorang nabi yang luar biasa dalam mempersiapkan kehadiran Yesus, dan bahkan Tuhan mengizinkan untuk dapat melihat Mesias. Ya Bapa, kami tidak hidup di zaman ini, di zaman itu, tetapi kami rindukan biarlah kami akan diberikan kekuatan supaya kami akan bertemu dengan Yesus Kristus dalam kedatangan kedua. Persiapkanlah kami Bapa dan teguhkan iman kami hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, umat-umat-Mu baik di pedesaan, di perkotaan, dalam berbagai aspek pelayanan pekerjaan masing-masing. Biarlah hidup kami selalu memuliakan Engkau. Jadikan kami menjadi saluran kasih, saluran berkat dimanapun berada. Bukakan tingkap langit Tuhan, tercurah untuk membawa kedamaian, kesejahteraan, sehingga kebutuhan selalu terpenuhi. Bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam kesulitan, dalam berbagai permasalahan dalam hidup rumah tangga di akhir zaman ini, Tuhan biarlah Engkau yang akan menjadi kekuatan bagi mereka, sehingga ada kebahagiaan senantiasa yang mereka nikmati. Yang sakit biarlah Engkau akan pulihkan dengan mujizat-Mu. Berdoa bagi orang-orang tua yang kami kasihi dimanapun berada Tuhan, biarlah kasih pemeliharaan Tuhan berlangsung, sehingga mereka juga tetap setia dalam menjalani akan penantian mereka untuk kedatangan Tuhan. Semoga ya Bapa, berkat-berkat ini memenuhi hidup kami melewati hari ini. Ampuni kami Bapa, doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.